Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders AUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang dimana di sini kita lihat setelah mencapai hampir mencapai zona buy kedua, harga membentuk 3 candle doji, yang dimana di sini kita lihat terjadi pembentukan low di atas dari low sebelumnya ya. Artinya jika harga nanti berhasil di sisi Asia sampai sisi Eropa, harga berhasil melakukan kenaikan dan close di atas dari 2025.58 atau 2026, maka akan berpotensi untuk menguji kembali di area 2030. Dan apabila dia tertahan di 2025-2026, kemudian ada konfirmasi candle bearish, maka ini akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke area 2020 dan 2017 untuk hari ini. Jadi untuk pantauannya hari ini di sini saya akan hapus beberapa skenario-nya dulu dan gambar yang ada. Untuk area ini akan kita jadikan sebagai zona netral ya, untuk area di harga 2021 sampai dengan 2026. Jadi kita tunggu untuk zona netralnya ini, kita tunggu apakah jika dia mampu untuk break di atas di sini, maka kita akan masuk buy ya. Jadi kita tunggu dia breakoutnya untuk entry di area netral ini ya. Jadi netralnya kita tidak jadikan sebagai zona buy dan zona sell, tapi kita tunggu dia breakout untuk mengambil keputusan apakah kita akan sell atau kita akan buy ya. Jadi seperti itu untuk pantauannya. Jadi untuk zona buy kedua ini kita ambil di 2013 ya, 2013 dan 2010 untuk sebagai zona buy 1. Ini kita jadikan sebagai zona buy 1 di area ini. Kemudian untuk zona buy keduanya ini kita akan carikan entry-nya di harga sebelumnya ya, atau kita lihat dulu untuk sementara di area ini. Ini kita ambil di sini. Jadi untuk zona buy pertama ini kita jadikan sebagai zona buy pertama ya, di harga 2019 dan 2017. Kemudian zona buy kedua di area ini, yang sebelumnya menjadi sebagai zona buy ketiga ya. Jadi sekarang kita jadikan sebagai zona buy kedua. Kemudian di sini kita lihat ada imbalance ya. Jadi ada imbalance harga di sini. Ada imbalance. Jadi kita coba cek untuk zona buy ketiganya. Kita bisa ambil saja di 50% dari candle afternya ini ya, yang satu candle. Kita coba ambil dari sini. Jadi untuk zona buy ketiga kita bisa ambil saja di area ini. Oke, ini untuk zona buy ketiga kita di harga 2004 dan 2005 dan 2002 ya. Jadi ini akan kita jadikan sebagai zona buy ketiga. Kemudian ini kita jadikan sebagai pantauan sideways-nya dulu ya. Untuk hari ini kita tunggu untuk breakoutnya, kemudian kita cari titik entry. Untuk zona sell 1 kita ambil di kisaran area ini, di mendekati di zona atau di area exponential moving average 50 nya ya. Ini kita ambil zona sell di 2030 dan 2032. Kita masukkan angka-angkanya dulu untuk kemudian kita buatkan skenario pandangan saya untuk hari ini. Kemudian zona sell kedua kita geser ke bawah di area ini, di harga 2038 dan 2041. Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di kisaran area ini ya, itu di harga 2046 dan 2048. Oke, jadi untuk pantauan hari ini skenario-nya, jika nanti harga masih tertahan di kisaran area ini, maka kita akan pantau untuk mencari titik breakoutnya ya. Jadi apabila untuk skenario penurunan, apabila dia break dari poin 2021 2022
dia break kemudian menuju ke zona buy pertama dengan skenario pertama ya. Untuk ini untuk penurunan skenario pertamanya, jika ada perlawanan di zona buy pertama maka dia akan retest di kisaran area 2022-2024, kemudian lanjut lagi untuk melakukan penurunan jika nanti ada penolakan di area ini ya, karena ini merupakan area yang cukup kuat juga ya, area cukup kuat. Jadi jika ada penolakan nanti di sini maka dia akan melanjutkan penurunan ke zona buy kedua ya, yang dimana dia merupakan support dan key level juga untuk time frame 4 jam dan juga time frame daily-nya ya. Jadi kita bisa tempatkan di sini, ini untuk skenario pertama. Dan skenario kedua, apabila nanti ketika dia break dia tidak ada perlawanan di area ini maka akan berpotensi untuk menguji langsung ya, menguji langsung ke zona buy kedua dengan opsi dia akan mencari titik higher low baru di area ini yang seperti yang saya buatkan tadi di skenario pertama. Jadi di kisaran area ini ya, untuk mencari titik koreksinya untuk melanjutkan penurunan ke zona buy ketiga jika memang hari ini ada penurunan yang cukup drastis dari pergerakan SIUSD sendiri ya. Jadi itu untuk dua skenario penurunan yang bisa saya buatkan untuk teman-teman semuanya. Namun apabila nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa harga berhasil break di atas dari area ini ya, dia akan menuju ke zona sell 1. Untuk ini untuk skenario pertama kenaikannya, dan jika ada penolakan dia akan retest di kisaran area base yang akan dibuat di pergerakan ini. Dan apabila ada penolakan maka dia akan lanjut melakukan kenaikan. Jadi kita bisa geser untuk zona buy kedua, zona sell kedua ya, kita ambil saja di area ini di harga 2035 dan 2037. Jadi ini untuk skenario pertamanya ya, dan apabila sini ada penolakan maka akan berpotensi retest lagi di area ini ya. Jadi untuk sementara target kenaikannya ke zona sell kedua dulu ya untuk pergerakan yang akan kita pantau hari ini. Namun apabila hari ini ada news high impact, kita coba cek kalender ekonomi apakah akan ada news high impact untuk malam ini di tanggal 11 Januari 2024. Kita coba cek untuk malam ini ada news high impact yaitu core inflation rate ya, dan juga news CPI akan rilis nanti malam, dan jobless claim. Jadi ada beberapa news high impact malam ini akan rilis, jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya, yang dimana newsnya akan mulai rilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya, sampai dengan pukul untuk news high impact-nya itu di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang akan rilis ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Dan apabila nanti hasil data dari news yang akan rilis memberikan dampak pelemahan pada indeks dolar, maka akan berpotensi untuk menuju ke zona sell kedua atau bahkan mencapai zona buy zona sell ketiga ya. Namun apabila nanti data yang rilis untuk indeks dolar harga memberikan penguatan pada indeks dolar, maka akan berpotensi untuk mencapai zona buy kedua dan juga zona buy ketiga yang akan kita nantikan di pukul 21.30 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Silahkan dipantau seperti apa pergerakan yang akan terbentuk hari ini ya. Jadi kita lanjut untuk skenario kenaikan. Apabila nanti ketika dia mencapai zona sell pertama tidak ada penolakan, maka akan langsung menuju ke zona sell kedua dengan target akan melanjutkan kenaikan ke zona sell ketiga ya. Jadi seperti ini untuk skenario kenaikan. Jadi masing-masing dua skenario yang kita akan pantau hari ini seperti apa perkembangannya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap jaga manajemen kalian dalam setiap transaksi yang kalian lakukan ya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa sampaikan untuk analisa saya pada pada SIUSD untuk hari ini. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan analisa yang kita buatkan di analisa sebelumnya ya. Untuk indeks dolar sendiri saat ini terpantau dengan area satuasnya ini terjadi pergerakan penurunan yang dimana di pukul 21 waktu Indonesia Barat ini harga membentuk sebuah candle bearish yang cukup besar, dan di sini juga terkonfirmasi ada konfirmasi bearish yang cukup kuat, dan saat ini harga sedang menguji key levelnya ya. Jadi apabila dia break di bawah dari key level ini maka akan berpotensi untuk mencapai target penurunan itu di 102.03. Jadi silakan dipantau, dan kemungkinan besar hari ini akan ada penguatan pada SIUSD sendiri, dan untuk indeks dolar kemungkinan besar akan terjadi pelemahan dulu sebelum news yang akan rilis ya.
Jadi apabila harga berhasil menuju ke area di 102 untuk sebelumnya sih ya, maka kita akan nantikan ya, apabila nanti pelemahan kembali pada indeks dolar, maka akan break di bawah dari area ini dengan target penurunan yang bisa kita pantau di harga 101,56 ya. Jadi ini target dari indeks dolar hari ini. Namun apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa harga masih tertahan di kisaran area ini, maka kita akan pantau saja atau nantikan hasilnya seperti apa dengan skenario kenaikan seperti di analisa sebelumnya ya. Jadi dia akan melakukan kenaikan seperti ini. Jadi jika di sesi Asia sampai sesi Eropa harga hanya berkisaran di area ini, maka kita tetap waspada untuk menanti hasil news ya, jika pergerakannya hanya sebatas di area 102,46 dan juga 102,35 sampai di menjelang sesi Amerika ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya, silahkan dipantau ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.